Halo semua, hari ini kita akan coba melakukan texturing menggunakan Substance Painter. Kita akan ekspor objek ini ke dalam bentuk FBX. Namun ada beberapa hal yang perlu saya lakukan sebelumnya, antara lain memisahkan bagian kaca yang saya pilih sekarang agar bagian dalam kaca tersebut bisa dengan mudah saya tekstur. Oke, saya akan geser seperti ini ke bawah. Setelah itu objeknya akan saya ekspor langsung, ekspor selected ke dalam format FBX. Kemudian kita akan buka Substance Painter. Di dalam Substance kita akan melakukan file new, kemudian kita select file yang barusan kita save. Di sini teksturnya, hasil dari output teksturnya saya pilih 1024 saja. Kemudian saya tekan OK di sini. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan bake objek ini. Bake bertujuan untuk memberikan informasi kepada Substance tentang objek yang akan kita tekstur. Untuk bake kita akan ke texture setting, kemudian kita akan bake mesh map. Nah, di sini normalnya akan saya uncentang. Kemudian output size-nya saya pilih 1024, kemudian saya bake default mask map. Dia akan proses. Nah, teksturnya ada di sini semua. Oke. Setelah ini kita akan memulai tekstur. Sekarang kita akan coba membuat tekstur kaca terlebih dahulu. Nah, karena tekstur kaca ini bersifat transparan, saya perlu load shader untuk transparansi ini. Jadi saya akan coba mencari shader di sini. Jadi di shader setting ini saya klik, kemudian saya pilih PBR Meta Rogue with Alpha Blending. Saya klik. Nah, ini shadernya sudah berganti. Setelah itu dalam tekstur setting di sini saya tambah dengan opacity. Oke. Nah, saya tambah dengan opacity. Setelah itu saya kembali ke layer. Nah, untuk memulai tekstur saya akan coba membuat layer baru. Saya akan add fill layer di sini. Nah, ini adalah layernya. Nah, di sini setelah saya geser ke bawah, di sini ada yang namanya opacity. Jadi apabila opacity itu saya turunkan, maka kita lihat maka objeknya dia opacity-nya akan berkurang ya, bahkan sampai hilang seperti ini. Namun sebelum itu saya akan coba mengatur roughness sama metallicnya dulu. Di sini roughness-nya akan saya buat mengkilap. Karena itu saya akan buat dia 0. Ya, setelah saya buat 0, maka metallicnya juga akan saya buat 1 ya, jadi dia mengkilap seperti ini. Nah, saya sesuaikan warnanya, saya buat dia agak abu-abu. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu barulah di sini saya akan atur opacity-nya tidak sampai 0, mungkin sekitar 0,2 atau 0,3 ya. Jadi oke, seperti ini. Nah, sekarang saya tidak ingin opacity-nya itu di semua objek, cukup di objek yang bagian kacanya ini. Maka objek lain akan saya buat solid. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah folder ya. Saya akan coba klik add folder. Nah, layer yang transparansi ini akan saya masukkan ke dalam folder ini. Oke, dalam folder ini bisa kayak saya kasih nama menjadi kaca misalkan. Oke. Kemudian setelah saya kasih nama, saya akan coba add black mesh di dalam folder tersebut. Nah, dalam add fill layer di sini saya akan klik khusus bagian kacanya saja. Saya pilih polygon, saya klik untuk bagian kaca. Oke, saya kembali ke pen. Nah, kita lihat di sini bagian kacanya dia sudah transparan ya. Tapi bagian lain dia masih solid. Seperti itu. Langkah selanjutnya saya akan coba membuat tekstur untuk bagian yang besarnya.
Nah, di sini saya akan ke Smart Material ya. Di sini Smart Material. Nah, di Smart Material ini saya akan coba memilih material yang paling cocok dengan gambar referensinya. Ya, jadi dia berwarna biru dan dia berkarat seperti ini. Oke, saya akan cari warna yang paling cocok. Nah, saya rasa ini cocok. Kemudian saya akan drag, lalu saya letakkan di layer paling atas. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan klik kanan, kemudian add black mask. Nah, sekarang saya akan ke fill layer, saya akan pilih elemen di sini. Nah, saya akan select bagian-bagian besarnya. Jadi saya select semua kecuali bagian pegangannya ini, karena nantinya pegangannya ini warna dan materialnya akan berbeda. Oke, seperti ini. Nah, dari sini saya akan coba melakukan pengaturan sedikit, pengaturan warna dan pengaturan jenis metal ya, disesuaikan dengan bentuk objek aslinya. Oke, di sini warnanya saya akan atur. Saya akan ke folder ini. Kemudian saya pilih yang paling bawah. Ini adalah objek base colornya ya. Jadi apabila saya ganti base colornya, warnanya akan berpengaruh ke warna dari model tersebut. Nah, oke, saya akan memilih warna ini. Oke. Selanjutnya saya akan mengatur bagian metalnya ya. Di sini bagian metalnya saya rasa masih terlalu terang, tidak sesuai dengan gambar konsepnya. Di sini metalnya warnanya abu-abu dan cenderung lebih kemerah-merahan atau berkarat ya. Nah, karena itu di sini bagian metalnya saya akan ganti, saya akan ke atas. Nah, ini adalah bagian metalnya. Kemudian warna putih di sini saya akan ganti ke warna yang lebih gelap, bahkan agak kemerah-merahan. Oke, mungkin seperti ini. Nah, apabila saya ingin mengatur tingkat karatnya, kita bisa lakukan di sini. Ya, saya klik di sini. Nah, ini ada ground map ya. Ini ada macam-macam pengaturan di sini. Nah, misalkan saya pilih yang pertama. Nah, sini coba saya atur banyaknya. Nah, kita lihat ada perbedaan sedikit. Ya. Ini kemudian yang bagian bawahnya. Kita lihat ada perubahan. Oke, kita bisa lakukan pengaturan itu sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Ya, setelah kita melakukan banyak pengaturan dan mendapatkan bentuk yang kita inginkan, nah sekarang saya akan menambahkan warna lain di bagian atas dan di bagian bawah. Karena apabila saya lihat gambar konsepnya di bagian dalam ya, bagian dalam, dan ini dia jenis materialnya beda. Ini jenis materialnya seperti material yang lebih hangus terbakar. Nah, oke, seperti itu. Nah, saya akan ke Smart Material, kemudian saya cari material baru. Nah, mungkin saya akan drag ke sini ke atas, bagian paling atas. Oke. Kemudian saya klik kanan, add black mask lagi. Nah, saya pilih bagian add fill layer, polygon fill. Nah, saya akan pilih bagian sini, bagian atas, bagian bawah. Nah, saya memilihnya, kalau saya memilihnya berdasarkan polygon di sini, maka dia akan saya terpilih satu kesatuan seperti ini ya. Itu. Karena itu
itu mungkin untuk lebih mudah memilihnya saya bisa pilih berdasarkan polygon saja. Nah, dari samping saya akan drag. Nah, seperti itu. Kita cek dari bagian belakang apakah sudah terisi semua. Ternyata belum, bagian sini belum. Nah, sudah. Setelah itu bagian bawahnya ini saya akan drag lagi. Oke, seperti ini. Ya, jadi bagian atas dan bagian bawah dia materialnya berbeda. Sekarang saya akan menambahkan smart material lagi, terutama untuk bagian pegangannya ini. Nah, saya akan mencari material baru, material chrome ya. Nah, mungkin ini steel ini ya. Saya akan drag, kemudian saya letakkan di paling atas. Nah, dia akan terisi. Nah, oke. Setelah itu saya klik add black mask. Nah, dalam polygon fill saya akan pilih bagian, saya drag, saya pilih bagian atasnya saja. Nah, seperti ini. Jadi bagian atasnya itu bentuknya chrome. Namun di sini saya tidak ingin bentuknya ini terlalu mengkilap ya. Nah, itu akan sedikit saya lakukan pengaturan. Nah, ini mungkin warnanya akan saya ganti dengan warna yang lebih gelap base-nya. Warna yang lebih gelap. Dan nilai roughness-nya akan saya kurangi agar jangan terlalu mengkilap. Saya tambah sini agar tidak mengkilap. Oke, saya rasa. Nah, bagian yang chrome saya akan menambah bagian chrome untuk di bagian yang di sini ya. Ya, jadinya saya akan pilih polygon fill lagi. Saya akan pilih elemen di sini ya. Kemudian saya pilih di sini. Nah, ini dia. Nah, oke, seperti itu. Sekarang di layer paling atas saya akan coba membuat sebuah add new fill layer lagi. Saya akan coba membuat dirt atau kotor-kotoran atau debu. Karena itu saya akan atur nilai roughness-nya. Nilai roughness-nya saya akan buat dia 1. Lalu saya akan buat warnanya menjadi ada abu-abu gelap. Oke, seperti ini. Kemudian kita add black mask. Kemudian saya klik kanan lagi, saya add generator dan saya pilih generatornya dirt. Nah, seperti ini. Nah, warnanya bisa saya ganti dengan warna yang mungkin lebih bagus ya. Nah, seperti ini, jangan terlalu hitam tapi juga jangan terlalu putih. Oke, seperti ini. Jadi sekarang bentuknya kurang lebih, bentuk dan kotor-kotornya kurang lebih hampir sama dengan gambar konsepnya ya. Oke, seperti itu. Nah, namun di sini saya tidak ingin bagian kotor-kotornya ini mengotori bagian kacanya ya. Nah, bagian kaca ini saya tidak ingin membuat dia kotor. Nah, ada berbagai macam cara bisa saya lakukan dari bagian folder kacanya ini. Apabila saya naikkan ke atas ke bagian paling atas seperti ini, saya drag bagian paling atas. Nah, di sini ya, maka bagian kacanya itu tidak terkena dari kotorannya. Nah, seperti ini. Bila saya turunkan ke bawah lagi, dia akan terkena kotoran. Bila saya naikkan ke atas, dia jadi bersih ya. Nah, namun yang saya inginkan adalah
biarkan saja dia terkena kotoran, cuman saya akan kurangi bagian kotorannya itu di bagian tengah sini ya, sesuai dengan konsepnya ini. Di sini dia terkesan kotor, dia agak bersih di bagian tengah itu. Jadi caranya adalah dalam layer paling atas ini yang berbentuk kotor-kotor sini, debu dan kotor-kotoran ini, saya akan pilih bagian fill layernya ini, kemudian saya add paint ya, add paint. Nah, di sini kalau saya painting di sini, nah kita lihat dia jadi tertutup semuanya. Nah, saya tidak menginginkan itu. Saya akan coba di dalam paling bawah ya, paint di paling bawah, saya akan ganti ke bagian yang 0 atau paling kiri. Jadi begitu saya drag dan saya painting di sini, terlihat ya, terlihat dia jadi bersih, jadi bersih. Nah sekarang apabila saya ingin membersihkan kacanya lebih, transisinya lebih halus, saya akan ganti ke roughness ya. Saya ganti ke roughness di sini ya, roughness di sini. Kemudian saya akan drag, saya akan buat flow-nya ini yang tadi 100, ini kapasitas dari paintingnya saya turunkan, misalkan jadi 10 ya. Setelah itu saya akan painting di sini. Nah, painting di sini saya agar transisinya bagus ya, dari kotor ke bersih, transisinya bagus seperti ini. Oke, saya painting seperti ini. Saya ingin buat bagian tengahnya itu lebih bersih dari bagian atas dan bawah. Oke. Nah, seperti itu. Apabila saya ke material lagi, nah, oke, saya lihat, nah di sini ada bagian kotor. Nah, sini sudah mulai terasa bersih ya, agak bersih di sini. Oke, nah ini juga berlaku untuk bagian lain, misalkan bagian yang besarnya ya. Jadi apabila di sini saya ingin mengurangi kotor-kotorannya, terutama di bagian yang tidak diinginkan kotor, nah kita bisa painting. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi begitu saya painting ya, saya painting di sini, nah bagian kotor-kotornya maka akan hilang. Kotor-kotornya yang tertutup layer ini, begitu saya painting dia akan hilang. Jadi apabila saya ingin menghilangkan, saya bisa painting di sini juga ya. Itu. Oke. Oke, saya rasa cukup. Nah, sekarang apa yang saya ingin lakukan adalah saya ingin menambahkan sebuah logo atau gambar apapun di dalam objek lenteranya ini ya. Sekarang saya akan coba mencari logonya. Oke, sekarang saya akan coba menempelkan logo ini dan logo ini ya. Ini adalah logo yang dua-duanya punya alpha channel ya, jadi transparan. Saya akan tempelkan dua logo ini dalam sebuah objek. Nah, kita akan menempelkannya. Kemudian hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita akan coba membuat add fill layer baru ya, add fill layer baru di atas. Nah, kemudian saya akan drag ya. Jadi saya akan drag objek logo yang tadi ke dalam suatu material di sini ya. Nah, di sini akan keluar import resource. Kemudian saya akan pilih ini adalah peletakan foldernya ya. Saya akan pilih di tekstur. Nah, kemudian di sini saya akan current project yang saya pilih. Jadi objek yang project yang ini saja. Kemudian saya akan lakukan import. Oke. Setelah import, saya akan coba masukkan ke dalam base color ya. Ya, jadi setelah saya masukkan ke base color, kita lihat dia bentuknya jadi berubah seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan pengaturan-pengaturan lain, antara lain misalkan bisa saya scale di sini ya, saya scale, dan misalkan saya akan coba menempatkan di atas ya, di atas ini. Nah,
kita sesuaikan bentuknya. Nah, di sini kan dia masih tiling. Nah, saya tidak ingin tiling. Nah, makanya tiling di sini yang tadinya repeat saya ganti ke none, jadi cuma satu saja. Nah, kita tempatkan. Nah, begitu saya tempatkan, saya ingin bahwa logo ini masih ada terkena kotoran-kotorannya, jadi saya akan drag ke bawah. Nah, ya berbeda ya bentuknya ya, apabila saya taruh atas dan saya taruh bawah. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah cara pertama untuk memasukkan suatu logo ke dalam suatu objek. Nah, saya akan juga menggunakan cara yang kedua. Jadi saya akan drag logo yang kedua, ya saya drag ke sini. Oke. Kemudian seperti tadi saya akan ganti ke tekstur dan saya ganti ke current season, kemudian saya tekan import. Nah, oke, sekarang logonya sudah ada. Sekarang kita akan coba menambahkan add layer ya. Ya, ini kita tambahkan add layer di sini. Nah, ini adalah layer baru. Kemudian saya akan coba menekan projection ya. Jadi di sini kita tekan projection, ada di sini ya, projection. Nah, kemudian setelah itu kita ke bawah dan kita akan drag logo baru ini ke dalam base color. Nah, maka logonya sudah ada di objek 3D-nya. Nah, di sini misalkan saya ingin meletakkan objeknya itu di sekitar sini. Nah, maka kita ke projection lagi, kemudian saya akan coba scale, lalu saya bisa menekan tombol S di sini dan saya klik kiri untuk merotate-nya. Saya lepas tombol S, maka dia kembali lagi. Lalu seandainya saya tekan S, kemudian saya klik kanan, saya drag, nah logonya akan membesar seperti ini. Oke. Nah, middle mouse untuk mengarahkan logonya. Nah, di sini saya akan coba arahkan dia di sini ya. Setelah itu saya akan coba painting di objeknya. Nah, seperti ini. Saya kembali ke paint lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dia sudah menempel di objek yang kita pilih ya. Ctrl Z untuk kembali lagi ke semula. Seperti itu. Kita akan coba menempatkannya di beberapa bagian, misalkan di bagian depan. Nah, cuman kalau di sini kita lihat ya, di sini terlihat kameranya itu ada distorsi ya. Nah, untuk mengatur angle dari kameranya, nah kita bisa atur terlebih dahulu di dalam sini, kamera sini ya. Nah, lalu saya ke bawah. Nah, field of view-nya, focal line, field of view-nya bisa saya atur ya. Nah, focal line misalkan saya atur seperti ini. Ini dia terlihat tegak lurus. Oke, baru setelah ini saya akan ke projection lagi. Nah, oke. Saya tekan S. Nah, kemudian saya akan painting di sini. Oke. Ya, seperti itu. Apabila saya menempatkan ke bagian lain, misalkan bagian sampingnya, saya tekan projection lagi, saya painting lagi. Untuk besar kecilnya ini radius, saya bisa tekan, bisa saya kurangi dengan cara size nya seperti ini. Nah, oke. Seperti itu. Ya, oke. Setelah sudah, saya akan ekspor file, ekspor tekstur. Saya pilih
foldernya di mana, kemudian saya akan ekspor. Kemudian jangan lupa untuk mengatur pengaturan teksturnya, output teksturnya apakah 1024, 2048 atau yang lain. Oke, setelah itu saya akan ekspor. Nah, saya akan open folder. Nah, setelah ini saya akan coba buka di Marmoset Toolpack. Nah, sekarang kita sudah di Marmoset Toolpack. Kita akan coba import modelnya. Saya tekan import di sini, import model. Saya ambil modelnya yang tadi. Oke. Nah, ini adalah model yang tadi, yang sudah saya tutup kembali ya. Nah, sekarang saya akan coba buat material baru. Ya, material baru, kemudian material baru itu bisa saya drag terlebih dahulu ke objeknya. Belum ada perubahan karena memang warnanya masih putih ya. Kemudian saya buka folder teksturnya tadi. Nah, ini adalah folder teksturnya ya. Nah, di folder teksturnya tadi, di sini ada yang namanya albedo, terus roughness, metallic ya, dan normal. Nah, di sini untuk tekstur utamanya saya akan drag langsung ke albedo map. Nah, dia langsung ada warnanya ya. Terus normal nih, default normal. Saya akan drag di sini. Nah, setelah itu saya akan ke roughness nih, roughness. Nah, setelah itu yang terakhir adalah metalness. Saya akan tarik metallic ke sini. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, namun sekarang bagian kacanya itu dia sangat mengkilap ya, tapi belum transparan. Oke. Nah, sekarang kita akan ke bawah, kita ke transparansi. Kita akan pilih differ ya. Setelah itu di dalam teksturnya saya akan drag yang namanya opacity sini. Saya drag ke sini. Nah, belum ada perubahan karena ini A-nya ini akan saya ganti ke R. Nah, kita lihat di sini dia sudah transparan. Oke, kita lihat ya. Oke, nah di sini kita tinggal, kalau sudah kita tinggal mainkan cahayanya saja. Contohnya misalkan saya akan coba buat lampu. Nah, lampunya saya akan ganti ke omni. Kemudian saya dekatkan lampunya seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini bisa kita lihat. Oke, bentuknya seperti ini. Sudah terlihat bagus ya. Oke, seperti itu.